Baik, sebelumnya perkenalkan, kembali lagi sama saya di sini Aryo Nugroho. Jadi pada kesempatan hari ini, di sini saya mau menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu adalah aplikasi kasir sederhana, cuma mencakup dengan CRUD atau kelola barang dan juga eh, sistem kasirnya dan juga login, logout. Itu saja. Jadi yang pertama, saya login dulu. Ini ada tampilan loginnya cukup sederhana sekali. Saya akan login, user, dan passwordnya terbatas. Oke, jadi yang pertama itu setelah kita login, kita akan bergerak ke halaman utama, yaitu adalah halaman kasirnya langsung seperti ini. Jadi kalau semisal nih kita sebagai kasir menginput misal susu ultramilk sebanyak 5 lah, 5 dan juga ini 5 atau tambah 6 lah, jadi 200 ribu. Nah, kalau semisal nih user itu membeli dengan harga itu di atas 200 ribu, itu mendapatkan diskon sebesar 5%. Kalau misal di atasnya saya kasih 10, eh, oh maaf lupa, saya select, kita harus gini. Oke, kalau misal di atas 400 ribu, itu akan mendapatkan diskon sekitar 10%. Jadi diskonnya adalah 54 ribu. Kita masukkan dulu untuk pembayaran misal 500 ribu. Kita hitung, di sini kembaliannya adalah 14 ribu. Kita selesaikan transaksi dan akan mencetak nota di sini. Diskonnya subtotal, kemudian total produknya, kemudian yang dibayar berapa. Oke, lalu kembali lagi ke bagian stok barang. Pada halaman stok barang ini, di sini kita sediakan untuk data-data dari stok barang tersebut yang ada. Kita inputkan misalnya ada kode barang, di sini bisa kosong atau mau kita input. Saya kosongkan saja. Misalnya adalah apa ya? Uh, ya, ultra 200 mili, harganya 200 ribu stok bisa 10. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit maupun hapus. Jadi misal saya lakukan edit, misal jumlah stok kita edit jadi 20 menjadi 20, dan juga di sini kita bisa hapus ini misal putra. Nah, di sini juga kita bisa hapus. Dan untuk di sini juga bisa kita logoutkan dan kembali lagi ke halaman login. Masuk lagi dan usernya adalah user dan password. Oke, mungkin itu aja untuk bagian fiturnya. Saya jelaskan bagian untuk kodenya. Kita masuk dulu ke database-nya sebentar. Untuk database sendiri, masuk ke MyAdmin, cukup lama ya. Atau tidak, saya ke sini saja deh. Oke, kemudian kasih. Nah, oke, di sini bisa saya jelaskan dulu pada bagian eh, barangnya, structure. Jadi yang pada bagian barang ini itu kita ada ID, ID-nya adalah ID dengan tipenya adalah big integer, karena kita pakai Laravel di sini, pakai Laravel, karena kita pakai Laravel. Itu pada bagian database-nya saat dibuat otomatis seperti ini, itu data untuk ID-nya itu akan dibuat menjadi big integer. Jadi otomatis tipe datanya di sini ID-nya adalah big integer. Ini saya jelaskan di sini saja biar lebih gampang. Untuk user database-nya seperti ini, ada name dan juga password. Yang paling penting cuma name dan juga password saja. Untuk email bisa dihapus ataupun
saya label saja itu. Kemudian pada bagian barang, di sini ada kode barang dengan tipenya adalah string, nama barang juga string, dan juga untuk uh, tabel harga, kolom harga di sini pas saya pakai desimal karena uh, harga sendiri, semisal kita ada uang 10.000, 10.000 ini fungsinya apa? Pada angka 15 dan juga 0 ini. 15 itu adalah angka pada bagian depan, misal 10. Dan 0 ini itu adalah jumlah komanya atau angka di belakangnya. Kalau sih misal normalnya adalah seperti ini kalau desimal 15 dan 2, tapi di sini saya nolkan kenapa? Karena di format rupiah sendiri tidak perlu menggunakan hal tersebut, jadi tidak wajib. Di sini untuk maaf untuk kemudian untuk tabel ini, tabel untuk kolom stok kita pakai integer karena stok sendiri pasti selalu bilangan bulat. Kemudian untuk kasirnya itu pakai total, bayar, kembalian, dan itu aja, total, bayar, dan kembalian. Kemudian untuk bagian detail transaksi itu kita ambil kasir ID, barang ID, kemudian jumlahnya integer, dan subtotalnya adalah integer juga. Jadi kita foreign kan atau relasikan dengan tabel kasir dan juga tabel barang. Kemudian ini atau sedikit tambahan pada tabel diskon tadi, tabel kasir tadi, saya tambahkan dengan di sini adalah kolom diskon yang saya berikan integer. Kenapa saya berikan integer bukan ya saya berikan integer itu karena kita pakai format rupiah saja. Sebenarnya bisa saja pakai yang tadi, pakai decimal. Tapi di sini saya pakai integer aja karena cuma kasir sederhana. Tapi baiknya itu kalian pakai decimal saja seperti itu. Kalau berurusan dengan mata uang. Kemudian saya masuk ke halaman bagian yang paling penting adalah model user, model-modelan ini, model barang, kasir, detail transaksi itu juga usernya. Saya masuk ke model user dulu. Jadi model usernya ini itu kita lakukan ini protected field yang artinya field mana saja yang boleh diisi atau kolom mana saja yang boleh diisi, yaitu saya isikan dengan name, email, dan password seperti itu. Kemudian di kasir juga sama. Di sini kita beritahu kolom mana saja yang boleh diisi seperti total, diskon, bayar, kembalian, dan tanggal. Dan protected cache ini buat apa? Di sini akan merubah. Semisal user menginput tapi tipe datanya adalah string, maka akan diubah di bagian kolom total ini menjadi integer. Dan juga diskon, bayar, kembalian, dan juga tanggal pun juga sama. Gitu. Kemudian sebentar, maaf ini saya lupa kasih tahu. Oke, jadi bagian ini, bagian function as many bla 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 ini gunakan untuk melakukan relation terhadap model atau database yang kita berikan. Jadi misal ya, misal di sini aja deh. Kita pertama itu akan protected dulu ya kan. Kemudian di sini kita belum to, artinya apa? Jadi tabel ini punya banyak data kasir. Jadi belongs to ini digunakan kalau semisal ada sangkut pautnya dengan tabel yang kita berikan relasi. Misalnya gini, kasir ID, kita selalu kalau kita masukkan datanya ke tabel ini misalnya, tabel ini, itu kita lakukan belongs to. Kemudian kita kembalikan datanya itu ke model kasir yang ini, as many. Jadi ini buat lengkapnya, gitu. Ini juga sama, kita protected. Itu mungkin itu dulu untuk modelnya. Kemudian pada bagian controller yang paling penting, ini kita pakai yang out aja, out dulu. Jadi kita show login kan atau melakukan
semacam menampilkan view dari outlogin ini, menampilkan view ini ke sini. Saya login aja biar udah menampilkan form ini gitu. Kemudian ke function login, ini yang paling penting, itu kita bikin dulu variabel namanya credentials, kemudian kita request validasi, kita lakukan validasi name dan juga passwordnya. Untuk name sendiri kita require-kan atau wajib diisi, dan kemudian tipe datanya adalah string. Kemudian password kita juga wajib isi dan juga minimal karakternya adalah 4 karakter. Kemudian di sini if out attempt credentials, kita lakukan pengecekan pada uh, inputan yang pada field yang diinput user dengan yang ada di database. Kalau tidak ada kecocokan, maka akan di return kembali ke sini. Return misal di sini. Saya hafalkan saja. Nama atau password salah. Akan di-redirect kembali ke halaman login ini dengan error. Kemudian kalau kita berhasil misal pengecekannya itu sesuai dengan yang ada di database, kita simpan sessionnya, kita akan membuat session, kemudian akan redirect intended. Misal di sini kan saya belum login, saya pergi ke halaman pindah barang. Nah kan di halaman login lagi, tapi pas kita login dan akunnya benar, nah kita akan redirect ke halaman barang. Jadi di sini kita akan URL-nya akan disimpan. Itu mau ke halaman mana? Kalau kita kelempar login, nanti kita akan kembali ke halaman sebelumnya yang kita tuju. Seperti itu. Kemudian pada function pokok ini kita lakukan invalidate dan juga kita lakukan penghapusan token. Token ya, semacam session. Kemudian kita akan redirect kembali ke halaman login. Seperti itu. Kemudian pada pada controller barang ini, kita lakukan dulu semacam kita lakukan function index di sini dilakukan untuk memanggil data dari model barang dan juga usernya. Dan kemudian di sini kita ambil data dari variabel ini ke dalam compact, lalu kita return view ke indeks barang. Nah ini di sini halaman ini. Oke, kemudian di function store. Di function store ini kita lakukan validasi terlebih dahulu antara nama barang, validasi kolom yang akan kita isi yaitu ada nama barang, harga, stok, dan kode barang. Dan untuk nama barangnya sendiri itu kita require dengan tipe datanya string, maksimalnya adalah 255. Kemudian unik, artinya setiap nama barang itu tidak boleh sama. Kemudian harganya juga kita wajib isi, stoknya wajib isi. Kemudian kode barang kita juga unikan, yaitu adalah tidak boleh sama antara kode satu dengan kode yang lain. Kemudian untuk kode barang ini kita buat function kode barang. Kemudian kita simpan request dari user kode barang ini. Kemudian jika kode barang kalau semisal, jadi kode ini kalau semisal user melakukan request atau input pada kode barang ini secara manual di sini, itu akan menjalankan fungsi yang sebelah sini. Artinya input yang diberikan oleh user akan ditangkap oleh sistem dan akan langsung disimpan ke database. Kalau user tidak melakukan input, itu untuk kode barangnya akan diacak secara otomatis dengan str stopper ini. Mendengarkan random karakter adalah 6 digit. Nah, ini adalah 6 karakter random. Kita record randomize. Kemudian pada barang create ini itu kita akan menangkap request dari user yaitu adalah nama barang, harga barang, kode barang tadi yang di sini, dan juga stoknya.
Kemudian di sini kita akan return. Kalau sudah berhasil, kita akan return kembali user ke halaman barang index dengan notifikasinya adalah berhasil. Seperti itu. Kemudian halaman edit. Di sini kita saat user melakukan mencet tombol edit ini, edit. Ini akan mengambil ID dari tabel dari model atau tabel barang tadi, kemudian akan di-return ke update. Kemudian pada halaman update ini barang tetap pada halaman ini halaman edit. Kemudian pada function update ini adalah fungsi untuk dijalankan untuk melakukan input atau update ke database-nya. Yang pertama itu adalah kita lakukan pengambilan data dari barang ID. Kemudian kita lakukan validasi, itu adalah nama barang biasa. Lakukan validasi terhadap nama barang, harga barang, stok dan kode barang. Kemudian pada bagian ini itu kita lakukan update pada setiap request yang diberikan oleh user, seperti itu. Kemudian kita return kembali user ke halaman index dengan notifikasi adalah sukses. Kemudian pada function destroy ini kita lakukan penghapusan barang. Ini lakukan ketika Rafael, kita langsung saja begini bisa, itu adalah barang destroy dan kita sebutkan adalah ID barangnya apa, seperti ini contohnya. Sebentar, salah di sini. Kita lakukan penghapusan, misal ya seperti tadi, misalnya apa ya, ultra 200. Oke, kita lakukan penghapusan. Data berhasil dihapus dengan notifikasinya telah sukses. Oke, kemudian pada halaman kasir ini yang paling penting dan yang paling utama itu kita lakukan redirection dulu user ke halaman index. Itu adalah view-nya yang nama saya namakan kasir ini, kasir.php. Kita panggil semua data barang dan session, dan kita buat session keranjangnya. Kemudian di sini ada hitung subtotal keranjang. Ini lakukan kita buat variabel subtotal dan juga diskon untuk menghitung keranjang total dan juga diskonnya. Dan di sini ini adalah helper yang bagian bawah sini. Nah ini kita panggil di bagian atas sini biar lebih singkat saja. Ini ya, untuk logikanya seperti ini. Jadi totalnya kita default-nya adalah 0. Jadi kita lakukan for each atau setiap item yang ada di keranjang kita lakukan penjumlahan, yaitu adalah harga dikali dengan jumlahnya. Kemudian kita return kembali ke function ini dan kita panggil di halaman di function index ini. Itu kan juga sama di sini. Jadi jika subtotalnya itu adalah lebih dari 500.000, maka akan didiskon sebesar 10%, atau jika 200.000 maka akan didiskon sebesar 5%. Ya, kita akan return ke sini. Kita lakukan panggilan. Dan untuk total sendiri itu adalah kita lakukan penjumlahan, bukan pengurangan antara total dengan yang ada di diskon yang sudah dilakukan oleh helper tadi. Kemudian kita tinggal panggil saja semua variabel ini atau variabel barang, keranjang, subtotal, diskon, dan totalnya ke view kasir ini. Kemudian pada public function tambah keranjang ini itu kita lakukan validasi barang dan juga jumlahnya, apakah ada, apakah integer, seperti itu. Kemudian barang ini kita lakukan pengecekan apakah request-nya adalah barang. Kita cek misal ini, silakan melakukan request pada barang ini dan akan dilakukan pengecekan, melakukan find or fail atau pengecekan apakah barangnya ada atau tidak. Kemudian di
di keranjang ini kita buat session keranjang, dan juga di kita buat variabel jumlah baru dengan menghitung request jumlah, kemudian kita keranjang di barang ID ini atau jumlah ini. Kita lakukan jumlah ini melakukan penambahan. Jadi kalau semisal ini intinya itu bisa di stack ya. Jadi jumlah yang pertama kita stack dengan session baru, jumlah yang input lagi. Jadi gini, misal susu ultramin kita input lagi, kan menjadi 2. Lalu kan penyetakan di stack 1 tambah 1 kan 2, seperti itu. Kemudian di sini ini jumlah baru barang atau stok. Jadi kalau stoknya itu misal itu jumlah barunya ini itu lebih besar daripada jumlah stok barang yang kita punya. Misal kita input minyak itu 20. Nah, jumlah lebih stok tersedia atau jadi error dan tidak akan terinput di keranjang. Lalu di bagian keranjang ini yang kita ambil dari barang ID-nya, kita dengan nama kita ambil dulu ke kolom nama barang, harga dan jumlahnya. Pada halaman nama barang ini itu kita ambil dari variabel yang sudah kita buat, dan kita ambil kolom nama barangnya. Kemudian di harga ini juga sama, kita ambil harga dari tabel barang atau tabel barangnya, seperti itu. Menggunakan session put keranjang ini digunakan untuk melakukan pengambilan session dan akan melakukan penghapusan session barang dan juga kembalian. Di perhitungan kembalian ini juga sama, kita lakukan validasi, kemudian kita buat session, kemudian dilakukan pengecekan. Jika keranjang kosong maka terjadi error, maka akan mengembalikan error keranjang masih kosong. Kemudian di sini kita buat variabel total, diskon dan total bayar ini kita lakukan seperti penjumlahan. Itu kita ambil tadi helpernya ambil helper di sini, kita ambil di sini juga diskonnya juga sama, kita ambil. Kemudian di total ini kita lakukan pengurangan antara subtotal dengan diskon yang tersedia. Itu adalah subtotal dikurangi dengan diskon. Kemudian bagian bayar ini kita lakukan pengambilan request bayar yang dilakukan oleh user di bagian halaman view ini. Mana ya? Request bayar dengan name-nya itu bayar. Nah, ini lakukan pengambilan, kemudian di sini juga lakukan pengecekan. Jika pembayaran yang dilakukan oleh user itu lebih kecil daripada total yang sudah dihitung oleh sistem, maka akan mengembalikan error, yaitu adalah uang yang dibayarkan kurang. Kemudian kita ambil sessionnya, dan kita juga melakukan pengambilan session kembalian dan juga bayar dari variabel bayar, dan juga untuk session kembalian kita lakukan pengurangan, hasil pengurangan ini bayar dan juga totalnya, seperti itu. Kemudian bagian function simpan transaksi, kita lakukan dulu pembuatan session di sini, session keranjang, kemudian lakukan pengecekan apakah keranjang ini kosong atau tidak. Lalu di sini itu juga sama seperti yang di atas, pemanggilan helper subtotal dan juga diskon. Kemudian totalnya kita lakukan pengurangan subtotal dengan diskon yang sudah dijalankan oleh helper tadi. Kemudian bagian bayar ini kita buat session, yaitu adalah session bayar nyata off. Kemudian jika di sini itu bayarnya itu adalah lebih kecil daripada yang ada di total, akan mengembalikan error. Ini kemudian akan melakukan penginputan. Kalau yang tadi
itu sudah dari proses penyaringan ini sudah berhasil, kita akan lakukan input ke database, yaitu create ke database kasir atau model kasir seperti ini. Itu adalah dengan fieldnya adalah kolom total, diskon, bayar, kembalian, dan juga tanggal. Di sini kita isikan saja variabelnya dengan variabel total, diskon, bayar, dan juga untuk kembalian kita lakukan pengurangan di sini. Tanggalnya adalah now atau tanggal sekarang yang ada. Kemudian pada bagian ini for each, kita lakukan for each perhitungan berulang keranjang sebagai ID. Kemudian jumlah kita ambil dari session jumlah tadi. ID-nya kita buat array sebagai jumlah. Kalau semisal jumlahnya stuck tadi, kemudian detail transaksi ini itu detail transaksi ini kita lakukan create, itu adalah kasir, kita ambil kasir ID-nya. Untuk barang kita ambil barang ID ini, yang ini barang ID, kemudian jumlahnya di sini, dan juga total harga dikali. Kemudian kita lakukan find ID dikremen stok jumlah, melakukan pencarian pada stok dan jumlahnya seperti itu. Kemudian pada bagian session kita lakukan penghapusan session keranjang, bayar, dan juga kembalian. Kita lakukan penghapusan itu pada session keranjang, bayar, dan juga kembalian, agar pada bagian transaksi ini itu biar bersih lagi. Kemudian kita kemudian kita lakukan return kepada user. Kita lakukan redirection kepada user kembali ke halaman transaction show yang ini. Halaman transaksi utama yang ini. Dan notifikasi sukses, transaksi berhasil disimpan. Kemudian pada hapus keranjang, ini kita tinggal lakukan saja keranjang ini, kita ambil sessionnya, dan kita ambil ID, kemudian kita session pada keranjangnya ini kita ambil dulu, kemudian lakukan kita forget bayar, seperti itu. Dan di sini juga lakukan notifikasi sukses. Kemudian di function hitung subtotal ini kita yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu adalah total yang kita default, kemudian kita for each untuk melakukan setiap item itu adalah harga kita kalikan dengan jumlah, kemudian return, kita lakukan return. Kemudian di sini juga yang sudah saya jelaskan tadi, jika subtotal itu lebih besar dari 500.000, itu akan melakukan diskon sebesar 10%. Ini juga sama, 200.000 kita lakukan diskon 5%. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini, untuk sini saya jelaskan singkat saja. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi di sini itu akan memanggil setiap adanya error. Kita lakukan pemanggilan notifikasi ini dengan bertanya error. Jadi di sini form total login ini cuma buat manggil ini aja, web. Nah, cuma buat manggil ini aja, kayak login, kemudian logout. Nanti kalau ada seperti ini lagi, kasir tambah, kasir hapus, itu juga sama. Kita cuma manggil lewat web ini. Dari web ini itu akan melakukan pemanggilan ke bagian controller. Kemudian di controller itu akan melakukan pemilihan class-nya apa. Seperti itu aja. Ini juga bagian-bagian bahan di sini. Ini cuma buat nampilin. Ini buat redirection. Kemudian ini pada bagian ini adalah komponen buat panggil notifikasi. Bagian ini juga sama. Setiap ada error akan menampilkan ini, dan juga setiap ada sukses juga akan menampilkan ini. Cuma seperti itu saja.
Kemudian pada bagian form ini yang paling penting, lakukan input. Jadi kita lakukan action pada rutenya adalah web ini, barang.store yang ada di sini. Dan metodenya adalah post dan kita lakukan generate token CSRF. Jadi di Laravel itu sendiri setiap kali lakukan input, user melakukan input ataupun update, itu selalu harus ada CSRF ini. Itu adalah untuk sebagai proteksi agar tidak terjadi injeksi. Jadi setiap melakukan input itu akan Laravel akan membuat token sebagai validasi kita apakah user benar-benar melakukan input atau tidak. Di sini juga sama. Di sini yang paling penting untuk inputnya sendiri itu cukup bagian name ini aja. Kode barang harus sesuai dengan yang ada di controller tadi. Ini juga sama, harga juga sama. Simpan barang ini dengan tipenya itu wajib submit ya. Dan juga wajib di dalam form ini supaya bisa lakukan submit. Kemudian di sini untuk menampilkan datanya itu buat tabel. Kemudian di tabel ini itu melakukan pengambilan data barang. Kita lakukan kita lakukan asumsikan sebagai item. Kemudian kita lakukan loop iteration, yaitu adalah melakukan looping angka dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti ini. Dan stok barang saya kembali 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di sini kita ambil kode barang, nama barang, harga, stok. Ya itu aja. Kemudian di sini itu adalah tombol untuk redirect kita ke ke halaman barang edit, dan kita ambil item ID dari ini tadi, item yang kita tampilkan tadi. Di sini juga sama, untuk melakukan destroy juga kita ambil ID-nya seperti itu, dan metodenya itu adalah delete kalau melakukan penghapusan. Di sini update juga sama, hampir sama, tapi di sini metodenya hampir sama seperti tadi, tapi dikasih metode sebagai metode put. Dan untuk bagian update sendiri, di sini value-nya kita isikan dengan data barang yang berdasarkan ID tadi. Data barang berdasarkan ID. Jadi barang, kode barang, nama barang, harga, stok, kita ambil semua. Seperti itu. Kemudian pada komponen sini header, kita akan pengambilan nama dari user yang sudah login. Untuk logout di sini juga sama dari router dan routingan tadi, bagian web. Kemudian untuk detail transaksi sendiri, detail transaksi ini seperti tadi juga cuma buat nampilin data, buat nampilin aja. Untuk ajar sendiri juga sama, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.